Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بمداومة الذكر في كل وقت وحين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نقطة الشرفاء الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الأئمة في دين الحق وسائر المهتدين من الأمم الأولين والآخرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, warga Surajita yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan telah meninggalkan kita. Rasa haru dalam hati kita ketika meninggalkan Ramadan yang penuh berkah. Pepatah Arab mengatakan, idza zukta halawatal wasilah la'arafta murratal qati'ah. Jika engkau merasakan nikmatnya bersatu, niscaya akan merasa pahitnya berpisah. Kita sedih, Ramadan telah meninggalkan kita, dan kita berharap agar Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dan penuh curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita basahi lidah kita dengan takbir, tahmid dan tahlil. Kita gemakan asma Allah di segala penjuru dengan penuh sukacita, kadang dengan tetesan air mata, sebagai ekspresi rasa syukur kita atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, sebagai ekspresi rasa harap kita terhadap rahmatnya, dan sebagai ekspresi rasa takut kita menghadapi azabnya. Kita bersyukur bahwa Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan dan merayakan Idul Fitri bersama-sama. Padahal banyak saudara kita yang beberapa waktu yang lalu masih hadir bersama kita, namun pada saat ini tidak berkesempatan hadir karena satu hal, karena sakit, atau bahkan telah mendahului kita semua. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah, betapa indahnya kemanusiaan kita pada hari ini, dengan lantunan takbir,
tahmid dan tahlil dari lubuk hati yang terdalam. Kita sadari betul bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salat Id yang baru saja kita lakukan merupakan simbol dari kesuksesan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, pelajaran yang berharga dari Idul Fitri yang kita rayakan hari ini merupakan akumulasi dari pelajaran-pelajaran ibadah salat, puasa, dan zakat yang kita lakukan selama 1 bulan. Kita digembleng dalam satu madrasah ruhaniyah atau spiritual training untuk memahami prinsip kesuksesan hidup yang hakiki dan bagaimana cara meraih kesuksesan itu. Apa yang menjadi prinsip kesuksesan hakiki yang telah diajarkan oleh Ramadan kepada kita? Ada begitu banyak prinsip kesuksesan yang telah diajarkan oleh Ramadan. Antara lain yang pertama, bahwa seseorang dianggap sukses manakala kita bisa menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Sang Khalik. Selama kita berpuasa sejak subuh hingga maghrib, kita rela menahan lapar, haus, dan hal lainnya, mengurangi nilai ibadah puasa kita. Kita teguh memegang prinsip, kita tidak berani melanggar pantangan puasa sampai datang waktu berbuka. Rasanya tidak ada waktu yang ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa kecuali datangnya waktu maghrib. Kesuksesan orang yang berpuasa adalah di saat berbuka. Oleh karena itu, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Buat orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan saat berjumpa dengan Allah Sang Khalik. Waktu berbuka yaitu maghrib dan Idul Fitri sebagai akhir puasa adalah simbol datangnya kesuksesan jangka pendek, yaitu kesuksesan dunia. Sedangkan kesuksesan jangka panjang adalah di saat kita mengalami perjumpaan dengan Allah Rabbul Izzati. Kesuksesan yang sejati adalah manakala kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Hati kita akan merasa damai di saat kita melakukan ketaatan. Buat seorang muslim, kesuksesan akan datang sendiri manakala ia sabar menjalani ketaatan itu, meskipun dihadapkan dengan tantangan di depan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kesuksesan tidak boleh membuat kita euforia, lupa diri, atau kebablasan. Di saat kita menjalankan ibadah puasa, di saat rasa lapar dan haus mendera, rasanya terbersit hasrat dalam hati untuk memuaskan nafsu makan dan minum. Di saat berbuka nanti, namun segala hidangan yang sudah dihamparkan dan datang waktu berbuka, seteguk minuman dan sesuap makanan sudah melenyapkan hasrat kita. Sebutir kurma sudah mengenyangkan perut kita. Seteguk 2 teguk teh manis sudah menghangatkan tubuh kita. Kita pun menjadi kembali perkasa dan energik. Subhanallah, itulah sunnatullah. Hadirin yang dirahmati Allah, itu artinya apa? Bahwa kita mendapatkan kesuksesan, kita tidak boleh euforia, tidak boleh lupa diri, bahkan kebablasan. Dengan Ramadan Allah melatih kita untuk menunda kesenangan sesaat untuk kesenangan yang lebih abadi. Dan Rasulullah sudah mencontohkan hal
hal itu kepada kita sebagai umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah sukses manakala kita mampu bersikap jujur. Jujur tidak hanya untuk orang lain, akan tetapi jujur terhadap diri kita sendiri. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amal manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku sendiri yang akan memberi ganjarannya. Puasa membuat kita jujur karena kita merasa diawasi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan muraqabatillah. Orang lain bisa kita bohongi, tapi Allah tidak. Dalam surat Al-Hadid Allah menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Seorang muslim yang jujur sadar bahwa Allah selalu melihat apa yang lakukan. Dalam jangka panjang, orang yang jujur akan mencapai kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, khatib ingin mengetuk dan mengajak untuk merenung pada kita semua, mengetuk hati setiap iman kita, seluruh amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, infak kita, sedekah, zakat, haji dan umrah kita. Kita akan bertolak di hadapan Allah manakala ayah dan ibu semua akan tertolak di hadapan Allah manakala ayah dan ibu kita murka kepada kita. Di hari yang fitri ini, tentu keridhaan dari orang tua adalah merupakan hal yang penting, sebagai momen penting untuk mencari ridho dari kedua orang tua kita. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, kita menyakiti hati orang tua kita, bahkan pernah memukul. Beberapa kali kita mendobrak pintu, atau bahkan tidak sedikit dalam informasi media ada seorang anak yang menuntut orang tuanya di muka pengadilan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Istighfarlah wahai saudaraku. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Mohon ampunlah kepada Allah. Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, demi Allah tidak ada artinya apa-apa. Kesuksesan, seberapa tinggi jabatan yang kita raih, seberapapun kekayaan kita, kita disanjung dan dihormati. Seberapa tebal dan panjangnya sorban yang kita pakai, panggilan kiai, ustadz, syekh dan sebagainya, tidak ada artinya apa-apa manakala dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita kembali melihat dan menang seluruh perjuangan ayah ibu kita. Semua tatap wajah ayah ibu kita yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia
adalah satu nikmat yang tiada terhingga di hadapan Allah. Bahkan menatap wajah orang tua kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Abu Nuaim adalah ibadah. An-nazru fi salasati asya ibadah. An-nazru fi wajhil abawain wa fil mushaf wa fil bahr. Melihat yang bernilai ibadah itu ada 3 hal. Yang pertama melihat atau menatap wajah kedua orang tua. Yang kedua melihat mushaf Al-Quran. Dan yang ketiga melihat laut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah untuk mendoakan anaknya. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah tidak lain untuk anaknya. Demi Allah, mengapa kita hari ini kita menjadi anak yang sukses? Tidak lain adalah karena doa ayah bunda kita. Tidak lain karena doa atau munajat orang tua kita di sela-sela, di tengah malam mereka terbangun hanya untuk mendoakan kesuksesan kita. Bahkan orang tua senantiasa berharap dia lebih sukses daripada kedua orang tuanya. Ya Rabb, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Rabb, jadikan anakku adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang nasib ayah dan ibundanya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita usai menjalankan salat Idul Fitri ini kembali ke rumah kita bersilaturahmi sebelum kepada yang lain. Tataplah wajah orang tua kita, bersimpuh di hadapan orang tua kita dengan penuh keikhlasan, dengan memohon ridho Allah fi ridhal walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, dan murkanya Allah ada pada murka orang tua kita. Karena itu jadikan orang tua kita sebagai wasilah untuk menjadikan kita sebagai ahli surga, sebagaimana Uwais Al-Qarni bermohon kepada Allah, yang dicari adalah hanya ridho dari ibundanya. Hadirin, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang dengan amal yang lebih baik lagi. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waf'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbih bi qudsihi. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waradallahu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdul man khadaladdin waj'al baldatana Indonesia hadhi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnat rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata was syadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Minal a'idin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.